Orang yang bisa jumbuh ke itu harus paham yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ajam. Makanya di dalam ilmu tarekat selalu dibahas tata cara dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu semuanya meliputi jagat alit dan jagat ageng. Seperti itu, Mas. Terus di channel-channel YouTube yang lain kan banyak pembahasan tentang jagat alit, jagat gede gitu. Tapi kalau menurut panjenengan sebenarnya seperti apa tuh jagat alit dan jagat gede itu? Ya, memang ada pembahasan tentang jumbuhing jagat alit lan jagat ageng itu. Jagat alit ya tubuh kita ini. Itu kalau istilah lainnya disebut semesta pribadi. Jagat ageng ya jagat luas tak berbatas ini. Itulah jagat semesta, istilahnya kayak gitu. Tapi itu hanya sebutan ya. Lah di situ bisa kita maknai bahwa jagat alit dan jagat ageng itu sesungguhnya mirip, serupa tapi tak sama. Ini berhubungan dengan ilmu martabat 7. Ya, manusia itu kan terdiri dari 7 lapis unsur ya, raga, nafsu, akal, itu unsur kebumian, kemudian kelangitannya adalah roh, sir, nur, dat. Sempurnanya kita di dunia ini adalah dengan tubuh ini. Seperti itu. Jadi dengan tubuh ini kita bisa hidup di alam dunia dengan daging ini loh. Dengan kulit daging, balung, sungsum, getih dan sebagainya itu kita bisa hidup di dunia. Jadi jagat alit adalah tubuh kecil ini, jagat ageng ya alam semesta ini, bumi seisinya, langit dan seisinya. Kemudian di dalam diri kita ada yang disebut nafsu. Nafsu ini adalah lawamah, amarah, supiyah, mutmainah. Lawamah cahayanya hitam, amarah cahayanya merah, supiyah cahayanya kuning, mutmainah cahayanya putih. Kalau di jagat ageng itu adalah alam adzam. Ada alam adzam hitam, itu lawamah, adzam merah itu amarah, adzam kuning itu supiyah, adzam putih itu mutmainah. Di atasnya lagi atau di kedalamannya lagi kita ini punya akal. Di dalamnya disebut akal budi. Itu di jagat alit ya. Di jagat ageng itu ada yang disebut alam misal. Terus kita punya roh. Roh ini menghidupi 7 unsur yang kita miliki tadi. Roh yang menghidupi raga namanya roh jasmani, yang menghidupi nafsu namanya roh nafsani, yang menghidupi akal namanya roh nabati, yang menghidupi roh itu sendiri namanya roh rohani, yang menghidupi rasa namanya roh siri, yang menghidupi cahaya namanya roh nurani, dan yang menghidupi dat adalah roh idhofi. Itu kalau di jagat alit kayak gitu. Kalau di jagat ageng itu namanya alam arwah. Kemudian di selanjutnya kita punya rasa atau sir. Di jagat ageng namanya alam wahidiyat. Selanjutnya kita punya cahaya atau nur. Di jagat ageng, jagat semesta ada namanya alam wahdat. Kemudian kita punya dat, yaitu daya hidup, dan adanya kita di alam semesta itu namanya alam ahadiyat. Di atas itu ada yang namanya al-mustawa, sidratil muntaha. Di atas itu adalah ada Allah itu sendiri. Lah, Allah di atas segalanya itu adalah masih wujud dat, yaitu dat ghaibul ghuyub, yaitu gaibnya gaib, dat ghaibul, dat wajibul maulana yang ngomong segala hal yang bersifat rohani, dat wajibul wujud yang mengatur atau ngomong segala yang bersifat zahiri.
Itu. Jadi aslinya jagat alit dan jagat ageng itu mirip, serupa, walaupun tidak sama. Rahasianya kayak gitu. Nah, disebut insan kamil, manusia sempurna itu kalau dia bisa jumbuh nih antara jagat alit dan jagat ageng dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, orang yang bisa jumbuh ke itu harus paham yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ajam. Makanya di dalam ilmu tarekat selalu dibahas tata cara dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu semuanya meliputi jagat alit dan jagat ageng. Seperti itu, Mas. Kalau saya dulu pernah dengarkan istilahnya kodok ngomoli leng gitu kan. Maksudnya kalau kita bisa mengenal jagat alit itu, kita juga bisa mengenal jagat gede, ya, seperti itu. Manusia yang belum pernah mengenal Tuhannya, maka jagat alit ini adalah bagian dari semesta alam. Tapi orang yang mengenal Tuhannya, menyambung rasanya dengan Tuhan, makanya istilahnya jagat alit ini bisa meliputi alam semesta. Itu dalam koridor logika ya, tapi dalam ilmu rasa itu beda lagi, karena itu harus kita nyatakan dalam ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin. Kalau kita bicara ilmu yakin itu nggak logis, tapi kalau kita bicara dunia ilmu ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin itu harus ada yang namanya tata cara menjalankan jiwa ini supaya bisa menapaki semesta jagat, dari jagat alit dan jagat ageng, dari alam dunia, alam ajam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyat, wahdat, dan ahadiyat, kayak gitu. Kalau secara sederhananya berarti untuk mengenal jagat gede kita kenali dulu dengan jagat alit kita ya. Ya, itulah ada dalil yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus mengenal dulu jagat alit kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, nanti akan mengenal jagat ageng, baru mengenal Allah yang meliputi jagat alit dan jagat ageng itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini berhubungan dengan diri pribadi, semesta alam, dan Allah. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan liulil albab. Itu kalau kita sudah mengenal jagat alit kita, mengenal jagat ageng dengan albab kita, lubab kita, maka disitulah kita termasuk golongan-golongan yang beriman. Nanti ada hubungannya dengan mukmin, muslim, muhsin, dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan ilmu insan kamil. Itu di majelis kita diajarkan, nanti ada beberapa martabat insan kamil. Tapi ini di majelis-majelis lain juga diajarkan, mungkin tata caranya beda, tapi insya Allah tujuannya sama. Kaifiyahnya saja yang berbeda, tapi hakikatnya sama, intinya sama. Seperti itu. Ini kalau kita tidak ada istilahnya ilmu pemahaman kayak gitu, terus tata cara memperjalankan jiwa kita ke arah situ, ya nanti kita akhirnya ya akan istilahnya tidak maksimal untuk memperjalankan jiwa, istilahnya taqarruban kepada Allah, atau istilahnya kita bertarekat memperjalankan jiwa kepada Allah, kayak gitu, Mas. Ini di mana-mana, di majelis tarekat, majelis tasawuf, majelis penghayat, entah itu warna Jawa, warna Arab, warna agama tertentu, itu semuanya insya Allah akan mengajarkan itu, walaupun dengan koridor kaifiyah atau tata cara dan warna yang berbeda. Tapi karena kita punya sanad, kita sanad sampai Nabi Muhammad itu punya jalur tersendiri, ya kita harus berpegang pada sanad kita, nggak kayak gitu. Jadi tetap harus sana ya Gus ya, bertemu dengan guru mursyid ya. Iya, iya. Tidak bisa hanya mempelajari lewat Google, buku. Ya dalam arti guru mursyid itu membimbing.
dia menuntun, membimbing, memahamankan, dia terus menuntun dia. Kalau enggak ya nanti kalau kita otodidak, ya nanti kita takutnya malah simpang siur, tumpang tindih. Dan sanadnya tidak menyambung. Dan sananya kalau nggak nyambung ya itu namanya belum muktabaroh, repot nanti. Makanya kalau kita mau bicara perjalanan tarekat itu sanadnya harus jelas, mursyidnya harus ada, dan mursyidnya itu harus wujud daging, bukan makhluk halus. Sebab kalau mursyidnya nanti makhluk halus itu sama saja dengan bisikan. Seperti itu. Seorang mursyid itu akan membimbing salik-saliknya atau murid-muridnya untuk mengenal jagat alit, jagat ageng, dan mengenal zat yang maha meliputi alam semesta ini, yang di dalam koridor asma ada rahasia wujud, sifat, nur, dat, sir, afal, asma, sifat, dat, dan sir, kayak gitu. Semuanya harus tertata, rapi, dan sistematis, dan detail. Kalau enggak, yaitu belum bisa disebut majelis tarekat. Seperti itu. Tapi seandainya itu belum bisa disebut majelis tarekat, asalkan bermanfaat, ya enggak apa-apa. Itu pun masih bisa kita pahami bahwa mereka pun juga bermanfaat di tengah masyarakat. Kita harus menghargai itu. Jangan mentang-mentang kita punya sanad tarekat terus kita menyepelekan ilmu lain. Enggak. Kita harus punya budi pekerti dengan diri kita sendiri dan majelis-majelis lain seperti itu.